Sobat TRJA, kita kembali lagi di podcast TRJA Talks. Di episode kali ini nggak kalah spesial dari episode sebelumnya. Karena hari ini kami mengundang satu tamu spesial lagi untuk kita tanya-tanya nih pada hari ini. Halo Pak Yatno. Halo juga Mbak Apa kabar Gege. Pak? Alhamdulillah bagus. Nih Pak Yatno ini udah berapa lama sih Pak kerja di Transkon Jaya Tbk? Kurang lebih 8 tahun. Wah luar biasa ya, loyalitasnya sudah 8 tahun bekerja ya Pak. Terus Alhamdulillah. gimana nih Pak pengalaman Bapak di dunia pertambangan? Cerita tentang tambang, saya lebih dari 18 tahun Wow, oke. itu bergelut di dalam dunia tambang. Yang paling lama 15 tahun di Sangatta, di perusahaan sebelumnya, kemudian join dengan Transkon, kembali lagi diposting di Sangatta selama 3 tahun, so total general jadi 18 tahun. 18 tahun sudah ya Pak ya bergelut di dunia tambang. Nah sekarang nih Pak kita mau ngobrolin soal target pemasaran. Saya ngobrol sama Pak Billy, beliau mention kalau kita bakal ada ekspansi di produk nih Pak. Jadi selain kita ekspansi di coverage area, kita juga ekspansi di jenis produk. Katanya mau merentalkan produk light truck dan light bus. Gimana itu Pak? Betul. Jadi sesuai dengan arahan dari manajemen, tahun 2021 ini merupakan tahun awal di mana kita akan lebih serius lagi untuk menangani bisnis truck and bus gitu. Dan itu diamanahkan ke kami, tim marketing Transkon. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan ketika memasarkan light vehicle dengan light bus atau light truck ini? Ada nggak perbedaan cara pemasarannya gitu Pak? Dari sisi strategi tentunya, kalau light vehicle lebih kita utamakan di produk support, tapi karena di light truck and light bus ini lebih padat modal, jadi modal yang digunakan itu akan besar sekali. Betul, betul. Prinsip yang akan kita pakai juga kehati-hatian ketika harus menghandle satu proyek yang diamanahkan ke Transkon gitu. Oke, jadi lebih ke prinsip kehati-hatian ya Tambah Pak? lagi prinsip kehati-hatian. Betul sekali. Nah, untuk pemasaran light vehicle dan untuk pemasaran light bus dan light truck ini sendiri, rencananya nih ke daerah mana Pak akan dipasarkan terlebih dahulu? Di existing ya, di market existing Kalimantan Utara, Timur, Tengah dan Selatan. Oh, oke. Itu Jadi akan fokusnya kita ke mulai customer existing ya? kita jajakin baik yang customer existing Oke. maupun yang new project atau new customer. Oke, jadi Kemudian pertama di daerah timur sana seperti di Manado, Sulawesi Utara, Tengah dan Selatan, Tenggara, itu juga akan kita jajakin lagi dan sampai ke arah ke mana, ke timur lagi, lebih timur, itu di daerah Maluku Utara. Dan kemungkinan kita akan juga jajaki karena kita punya waktu 365 hari ya. Betul, untuk betul. menyiapkan bisnis ini ke depan sampai di Irian. Karena memang potensi pasar-pasar itu ke depan akan menjadi besar. Wah luar biasa, berarti memang cakupannya akan sangat luas ya Pak untuk pemasaran dari light bus dan light truck ini. Ya, karena di dalam dunia tambang Betul. selalu light bus, light vehicle, light truck di samping heavy equipment yang lain Betul, ya. betul. Jadi ini memang ibaratnya itu faktor yang bagaimana tambang itu bisa bekerja dengan baik. Beroperasi dan bekerja ya Pak. Jadi Beroperasi memang dan menjadi salah satu support yang diperlukan sekali di dunia pertambangan ya Betul. Pak untuk produk-produk dari PT Transkon Jaya Tbk sendiri. Nah, kalau tadi itu daerahnya itu secara keseluruhan cukup luas ya Pak. Kalau target utamanya sendiri, target pasar utamanya untuk pemasaran light truck dan light vehicle, light bus di tahun 2021 ini gimana Pak? Yang paling dekat aja. Jadi artinya Kalimantan dulu akan kita garap. Sambil berjalan kita garap mulai ke Indonesia Timur. Oke. Dan kan kita baru dapat proyek lagi di daerah Maluku Utara ya. Insya Allah ini dalam bulan Maret kita sudah mulai delivery unit ke sana. Wow, oke. Ya, jadi mulailah kita mengikut dengan arah ini ya sampai ke depannya nanti kita akan
Ini rasanya kayak flashback ya Pak, pas pertama kali kita harus memasarkan light vehicle. Kita Betul. mulai dari daerah kelahiran kita di Kalimantan. Dan kali ini untuk light truck dan light bus juga kita akan pasarkan duluan di Pulau Kalimantan atau Betul. pulau kelahirannya PT Transcon Jaya Betul. Tbk. Oke Pak, berbicara soal tahun 2020 dan 2021, 2021 ini kita melanjutkan nih tantangan-tantangan yang sudah kita jalan di tahun 2020. Untuk tahun 2021 ini, tantangan apa yang akan kita alami untuk memasarkan produk terbaru kita ini, Pak? Pertama karena kita baru, ya, kita dulu juga pernah, tapi jumlahnya memang kecil, Betul. kadang 1, kadang 2, sampai 5 unit ya, ada 2, saya ingat itu bus 30 seat itu yang dipakai klien kita. Nah kedepannya itu mungkin kita akan dorong angka itu menjadi 50 atau 100 unit di Kalimantan. Jadi mulai utara, timur, tengah, selatan ini akan kita garap untuk kita mendapatkan pasar itu. Oke, jadi tantangannya dari sisi kuantitasnya ya Pak ya, yang kita harus tingkatkan dari cuma memasarkan waktu itu cuma punya 3 produk untuk light bus dan light truck. Sekarang kita harus memasarkannya menjadi 50, meningkatkan kuantitasnya menjadi up to 50 vehicles gitu ya Pak ya. Ya, dan itu juga bagaimana membangun ya kepercayaan klien kita ketika kita nanti sudah mendapatkan pekerjaan itu. Nah, itu dia kuncinya, trust ya Pak. Ya, Trust dari customer itu menjadi kunci penting untuk pemasaran sendiri ya Pak ya. Dari sisi light vehicle mungkin kita udah settle ya. Betul, sudah settle. Orang sudah mengenal kualitas Transcon, tapi dari sisi light bus and light truck belum. Okay. Nah ini satu challenge sendiri ya buat kita di Transcon, di mana saya yakin kalau dengan Transcon strateginya yaitu produk support ya, produk support itu kita sehat, dan kemudian kembali di dalam produk support itu ada namanya manpower. Okay. Dan manpower ini nanti yang akan kita coba persiapkan untuk menopang, mensupport bisnis truck and bus ini. Keren banget, itu memang challenge-nya betul-betul akan terasa ya Pak, betul. Ketika kita memasarkan produk baru kita ini. Betul. Nah, sekarang kita ngobrolin soal keadaan di masa pandemi nih Pak ya, karena kita masih belum jauh-jauh dari keadaan masa pandemi yang masih menimpa dunia. Jadi kan pada masa ini Pak banyak orang yang jadi memulai bisnis sendiri. Betul. Tentunya tantangannya salah satunya yang paling besar di pemasaran. Nah, ada nggak Pak tips dari Pak Yatno untuk teman-teman di rumah gimana sih cara memasarkan di masa pandemi seperti ini? Kembali karena pembatasan perjumpaan orang dengan orang tidak seperti dulu. Ketika kita harus bisa moving ke sana kemari, face to face ngobrol, visit dengan klien kita. Betul. Face to face. Jadi sekarang kita lebih banyak sih sebenarnya mengandalkan media sosial, media digital, dan itu memang interaksi kita yang saat ini yang paling banyak dengan email, dengan WA, dengan Zoom meeting betul, dan seterusnya. Dan itu satu keniscayaan pada saat ini. Oke, jadi memang pemanfaatan dan memaksimalkan media digital serta media sosial menjadi tips utama ya Pak untuk memasarkan pada masa pandemi seperti ini. Oke deh, kalau gitu keren banget nih diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah dan semoga updates dari PT Transcon Jaya juga dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman TRJA sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Yatno untuk hari ini. Nanti kita bakal update lagi gimana nih perkembangan pemasaran light bus dan light truck dari PT Transcon Jaya Tbk. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke semua rekan-rekan kalian agar tidak ketinggalan berita dari PT Transcon Jaya Tbk. Terima kasih, salam.